Jadi kalau kita misalnya kita membuat halaman yang berbeda, misalnya di bagian daftar isi menggunakan angka Romawi, dan di bagian bab 1 dan selanjutnya menggunakan angka biasa. Nah, kalau kita mau memberi halaman, misalnya pada bagian bab berada di bagian bawah dan yang bukan bab berada di sebelah kanan atas halaman, maka yang pertama yang harus dilakukan, saya berikan contoh seperti ini di bagian daftar isi. Jadi halaman sampul dan halaman daftar isi akan beda, karena halaman sampul tidak menggunakan halaman. Jadi di sini kita posisikan kursor di bagian paling kiri di halaman daftar isi. Kalau misalnya ini kita enter ke bawah, maka yang posisinya harus berada di paling atas, ya. Jadi setelah kita arahkan kursor di paling atas, maka kita akan masuk di page layout ini. Setelah itu pilih break, setelah itu pilih next page. Jadinya seperti ini. Jadi kalau kita sudah pilih seperti itu, maka akan jadi seperti ini. Ada pembagian section, yang bagian sampul tadi menjadi section 1, bagian daftar isi menjadi section 2. Karena baru di daftar isi yang kita taruh di break page, maka bagian bab selanjutnya atau bagian-bagian selanjutnya akan tetap menjadi section 2. Kita ke bab 1. Kita arahkan kursor di bagian paling atas sebelah kiri, ya, paling atas sebelah kiri. Lalu kita masuk lagi di page layout, pilih bridge, kemudian pilih next page. Nah, setelah itu kita klik 2 kali di sini. Maka yang bab 1 akan menjadi section 3. Ya, akan menjadi section 3. Jadi setiap bagian bab yang akan diberi halaman bagian bawah harus diubahkan halamannya menggunakan page layout, kemudian pilih break, lalu pilih next page, ya. Begitupun selanjutnya sampai selesai. Kita ubah, ya, sampai pada daftar pustaka. Kita selalu mengarahkan di samping kiri, lalu kita break dan kita pilih page layout. Nah, setelah itu semuanya session sudah terbagi. Sekarang daftar pustaka sudah menjadi section 6. Selanjutnya adalah kita akan mengarahkan kursor di bab ini atau di bagian daftar isi ini. Kita arahkan di sini di paling atas dan tempat penomoran halaman. Jadi harus yang diperhatikan di sini, di bagian daftar isi, kolom ini dan ini jangan dicentang dulu. Tetapi yang kita perhatikan di sini, karena akan berbeda penomoran di daftar isi dan bagian sampul, maka link to previous ini kita nonaktifkan. Juga yang ini go to footer kita nonaktifkan.
kita nonaktifkan kembali. Setelah itu kita mengarahkan ke bagian bab 1 ya. Bagian bab 1 kita juga masih mengaktifkan ini dan ini, dan selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian kita turun ke bagian halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya yang penomoran halamannya di bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan atas ya. Yang penomorannya di bagian sebelah kanan atas. Nah, kita arahkan di sini, lalu kita mulai mengaktifkan di bagian difference first page ya. Jadi kita aktifkan terus, kemudian kita geser ke halaman berikutnya dengan menekan tombol di bawah ini, tombol panah yang menurun, kemudian kita geser. Jadi kita perhatikan jika ada di bagian atas ini yang misalnya kosong seperti ini ya, jadi kita harus aktifkan. Kecuali di bagian bab 1 tadi kita tidak mengaktifkan karena penomorannya tidak sama dengan bagian daftar isi. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita sudah di daftar pustaka, semuanya sudah aktif. Kecuali yang di sini di bagian daftar isi kita tidak aktifkan di atas. Dan di bagian bab 1 juga kita tidak mengaktifkan. Nanti kalau masuk halaman yang berikutnya di bagian bab 2 baru kita beri halaman seperti itu, baru kita mengaktifkan yang ini. Jadi ini jangan dicentang. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian daftar isi untuk memberi penomoran angka Romawi. Caranya itu misalnya kita masih mengarahkan di sini ya. Di sini kita klik 2 kali, di sini akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu, setelah muncul seperti ini, kita mengarahkannya ke page number di bagian ini ya, page number. Karena halamannya akan kita taruh di bagian bawah, maka kita pilih bottom of page. Kita klik, lalu kita pilih yang bagian tengah. Nah, sudah terjadi. Karena kita mau di sini angka Romawi, tapi yang muncul adalah angka 2. Jadi kita arahkan jangan diganti secara manual, tetapi harus otomatis. Kita kembali ke halaman page number, kemudian kita pilih format page number. Nah, di sini kita ganti di number format, kita ubah di sini ke angka Romawi di sini. Lalu kita masukkan, kita ketik di sini angka Romawi yang kecil ya. Di I, bagian I kita isi dengan I, lalu oke. Nah, sudah terganti. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk di bagian bab 1. Ini adalah halaman bab 1 sebenarnya, yang harus menggunakan nomor biasa bukan angka Romawi. Jadi kita kembali ke atas ke page number, kita pilih bottom of page,
Kita pilih yang bagian bawah. Ini angka 2, jadi kita akan mengubah di sini menjadi angka 1. Jadi kita kembali ke atas dan kita mengubah di sini page number, format page number. Jadi di sini kita ubah menjadi angka 1. Kita ketik 1, klik OK. Jadi langsung terganti menjadi 1. Nah, halaman berikutnya di bagian bab 2, kita buat juga seperti itu, maka nanti akan terjadi secara otomatis. Kita klik di sini, kita pilih bottom of page, kita pilih yang paling bawah. Nah, otomatis ada angka 2 tanpa kita ketik. Kita arahkan ke bawah, bagian nomornya masih pada bagian bawah, maka kita, karena harusnya halamannya berada di sebelah kanan paling atas, maka kita kembali ke sini, kita arahkan dulu kursor di bawah penomoran nomor 3 tadi, lalu kita pilih di page number, kita pilih top of page karena posisi halamannya akan ditaruh di bagian atas. Kemudian kita pilih yang bagian nomor 3. Nah, itu sudah otomatis. Jadi bagian berikutnya sudah otomatis. Halaman berikutnya sudah tertulis secara otomatis. Bagian yang bab berada di bawah dan yang bukan bab berada di sebelah kanan atas. Oke, sekian.